Untuk kesempatan pada hari ini Tuhan, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami bisa datang menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan, untuk keluarga, untuk keselamatan, dan untuk kesempatan di mana kami masih bisa menjadi orang percaya. Karena itu Tuhan, ada kalanya kami lupa untuk bersyukur. Karena itu Tuhan berkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini dapat menyapa setiap kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, dan berkati hamba-Mu dalam segala kekurangannya. Biarlah Tuhan yang akan berbicara lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kalau tidak baik, jangan dipaksakan. Ya, bilang saja tidak baik saja. Ya, tidak apa-apa. Ya, karena di rumah Tuhan, Tuhan melihat hatimu. Amin. Oke, sekarang kasih salam ke sebelahnya dulu. Katakan Yesus mengasihimu. Ya, oke. Yang duduk sendiri bilang bertobatlah. Ngapain lu duduk sendiri, ya kan? Nah, oke. Saudara, hari ini saya sebenarnya cemas untuk mau khotbah ini ya. Karena temanya ini ngeri-ngeri ya. Yaitu apa saudara? Tema kita adalah tentang persembahan ya. Biasanya kalau hamba Tuhan yang khotbah persembahan itu keamanannya tidak terjamin gitu ya. Tapi saya berdoa semoga Roh Kudus menggerakkan saudara. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga. Kita akan melihat dua bagian Amsal di perjanjian lama dan juga perjanjian baru dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8 ya. Yang pertama kita lihat Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 2 Korintus pasal 9, kita membaca ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah membaca sebuah kisah lucu ya. Ini tentu bukan kisah sesungguhnya. Dikatakan bahwa pernah terjadi di sebuah gereja, dalam ruang ibadah itu terjadi gangguan kuasa gelap ya, gangguan kuasa gelap. Katanya di jam tertentu pada waktu malam ada iblis yang menampakkan diri, ada setan yang menampakkan diri. Lalu kemudian jemaat ini bergumul gitu ya, karena pulang paduan suara diganggu, mau latihan, mau dekor diganggu. Lalu dihubungilah gembalanya atau pendetanya. Lalu pendetanya datang dan mempersiapkan segala sesuatu. Singkat cerita saudara, iblisnya tuh muncul. Nah saudara, iblis itu suka tepat waktu ya. Jadi yang suka telat itu artinya teteng-teteng gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian iblisnya itu muncul. Dan singkat cerita pendeta ini mulai fight ya. Dan dia mengeluarkan yang pertama ditengking dalam nama Yesus ya. Tapi menurut cerita itu, iblisnya tidak takut, saudara. Kemudian dia keluarkan yang kedua adalah salib. Ya, dia bilang pakai salib itu untuk mengalahkan iblis itu. Iblis itu tidak takut. Lalu kemudian dia keluarkan lagi bawang putih, saudara tahu ya. Untuk dikalungkan begitu ya. Dan iblisnya tidak takut, saudara. Sampai pendeta ini terpojok, pas di sebelah kiri itu ada deretan kantong persembahan ya. Lalu dia ambil kantong persembahan itu, dia lempar iblisnya. Lalu iblisnya bilang, tidak, hilang.
Saudara tahu kenapa? Karena iblis pun takut persembahan. Lalu moral dari cerita itu adalah, kalau iblis saja takut persembahan, apalagi? Nah, khotbah sudah selesai. Apalagi manusia. Saya waktu baca itu, iya ya. Kadang-kala saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sangat peka terhadap masalah-masalah berkaitan mengenai persembahan ya. Tapi ada sesuatu yang ingin saya bagikan buat saudara ya. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Barna Group ya pada tahun 2022, di situ judul besarnya adalah US Christian Annual Giving ya. Ada data yang menarik adalah bahwa dikatakan bahwa orang-orang yang disebut sebagai practicing Christian ya, atau orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, itu memberikan persembahan secara rutin itu sebanyak 42% dari orang-orang percaya di Amerika. Dan yang menarik adalah dikatakan orang-orang yang ya Kristen-Kristen yang biasa itu 21%, kemudian ya Kristen-Kristen yang hanya KTP itu kadangkala memberi, jadi 16%. Yang menarik adalah ternyata banyak sekali juga di antara mereka yang memberikan persepuluhan ya. Bahkan di data lain dikatakan 2 dari 5 orang Kristen yang beribadah menyumbangkan setidaknya 10% dari pendapatan tahunan mereka sebagai persepuluhan. Itu berarti ya kira-kira 40% ya dari orang Kristen di Amerika pada tahun 2022 memberikan persepuluhan untuk Tuhan. Tapi yang menarik, mundur satu data 27 tahun sebelumnya, yaitu dari General Social Survey tahun 98, itu mengangkat satu topik tentang persembahan juga, dan salah satu di dalam artikelnya dikatakan bahwa hanya 5% dari orang percaya yang sungguh-sungguh komitmen 27 tahun yang lalu dikatakan ya, sebelum tahun 2022 yang dengan rutin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan dikatakan dia bukan hanya memberikan, tapi dikatakan memberikan 60% dari semua uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Inilah yang membuat gereja-gereja pada waktu itu, pada tahun 98, bisa bertahan melewati masa-masa sulit. Mereka, yayasan-yayasan amal bisa bertahan. Kenapa? Karena ada 5%, only 50%, yang sungguh-sungguh berkomitmen memberikan persembahan, bahkan di atas rata-rata. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu di dalam survei lain ditanyakan, apakah engkau tahu apa itu persepuluhan? Dan 43% dari orang-orang Kristen di Amerika dikatakan mengerti apa artinya persepuluhan. Sekarang saya mau tanya, kira-kira jemaat satelit tahu apa itu persepuluhan? Tahu? Nah, kalau kau satu tadi ada yang begini, ada yang begini, saudara. Artinya apa? Ada yang tahu, ada yang bingung gitu ya. Nah, saudara, kalau kita ngomongin persepuluhan, maka ada satu data yang lebih mengejutkan, fun fact-nya adalah, yaitu apa? Besarnya pendapatan seseorang tidak berbanding lurus dengan persembahan yang diberikan untuk gereja. Ya. Jadi ada orang berpikir kalau orang itu punya pendapatan yang besar, income yang besar, alias seorang yang kaya, maka dia akan memberikan banyak untuk pekerjaan Tuhan. Fun fact-nya ternyata tidak. Ya. Itu hanya ada, tapi mungkin kembali ke data tadi 5% begitu ya. Tapi yang menarik adalah ada orang yang pendapatannya kecil tapi dia berani kasih untuk Tuhan. Dan itu banyak saya temukan dalam pelayanan ya. Ada seorang ibu yang dia orangnya begitu ya, boleh saya katakan tidak punya gitu ya. Dia kumpulkan uangnya tiap minggu, dia tabung, dikasih anaknya, dikasih cucunya, dia kumpulkan. Kemudian pada akhir tahun dia berikan sebagai persembahan Natal untuk Tuhan. Bahkan saya secara pribadi, ada seorang ibu-ibu pernah datang kepada saya dan dia mengatakan, "Pak, ini hadiah untuk Natal." Saudara tahu apa yang dia berikan? Uang yang dia berikan adalah kumpulan uang-uang. Ada 5.000, ada 10.000. Ya, yang dia kumpulkan selama ini dan dia berikan untuk gereja dan juga untuk hamba Tuhan. Nah, saudara, itu berarti saudara ada satu kebenaran yang kita bisa aminkan bersama, bahwa persembahan tidak berbicara mengenai berapa yang kau punya, tapi seberapa besar hatimu mengasihi Tuhan.
Itulah kenapa saudara kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan itu, maka kita menemukan bahwa ternyata dewasa ini ya, kenapa diperintahkan untuk kita memuliakan Tuhan dengan harta? Karena fakta yang selanjutnya, katanya di Amerika persembahannya ya menjadi stagnan dan kemudian ya agak menurun begitu ya. Karena ada pengaruh daripada pola hidup konsumerisme ya. Yaitu banyak orang kemudian akhirnya memenuhi gaya hidupnya, lifestyle-nya, dan menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar kesaksian suami istri yang mengatakan, "Pak, kalau kami berantem suka lempar-lemparan HP." Ya, dan HP-nya adalah iPhone, saudara. Saya bilang, kalau Anda berantem, suruh saya datang ya, supaya saya menjadi juri di tengah gitu ya. Ada orang yang kalau berantem dikatakan lempar-lemparan HP, dan bagi dia itu ya nothing, not a big deal gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, konsumerisme membuat orang akhirnya mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Sempoanya mulai keluar ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa ini juga terjadi di Amerika. Dikatakan terjadi stagnan, kemudian ada kecenderungan menurun ya. Itu berarti saudara, kita harus remind diri kita betapa harus bersyukurnya kita. Kenapa? Yang pertama, kita sudah diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, engkau dan saya yang dahulunya harusnya menuju kepada kehancuran. Kita yang adalah orang-orang yang seharusnya menjadi musuh Tuhan, tapi kemudian diselamatkan dan kita menerima anugerah keselamatan. Seringkali kita take it for granted ya. Kita mendapatkan anugerah keselamatan dan kita berkata, oh itu sudah seharusnya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa di luar sana tidak semua orang menerima anugerah keselamatan? Karena itu kita harus bersyukur. Yang kedua, sadarkah saudara bahwa kita sebagai orang percaya mempunyai suatu kesempatan untuk kapanpun berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, kapanpun saudara, ketika dimanapun saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini ada pengajaran yang lucu ya, kemudian beredar. Ada jemaat saya yang menanyakan demikian, Pak, benarkah doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan kira-kira antara jam 12 sampai jam 1 malam? Pernah dengar itu? Saya tanya kenapa? Dikatakan jam 12 sampai jam 1 itu jalurnya itu lagi sepi. Jadi ibarat telepon itu tidak sibuk katanya. Jadi kalau kita berdoa antara 12 sampai jam 1 apalagi jam 2 itu operatornya lagi ngantuk-ngantuk kan ya. Jadi doa kita akan langsung ke surga dan yang ngangkat itu Tuhan katanya. Ada yang mengajarkan demikian. Nah, saudara, tapi dalam ajaran kekristenan tidak ada ajaran demikian ya. Kapanpun saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini adalah sebuah berkat bagi kita. Kemudian apa saudara? Pernahkah saudara bersyukur? Ada sahabat, ada keluarga yang mengasihi saudara. Ketika Anda jatuh, ada orang itu di samping saudara. Ketika Anda berhasil, ada orang itu di samping saudara. Pernahkah saudara bersyukur untuk sahabat dan keluarga? Kemudian, pernahkah bersyukur untuk kehidupan? Coba bayangkan tadi pagi saudara bangun dan tidak bangun-bangun. Apa yang terjadi saudara? Kita akan begitu menakutkan bukan ya? Tapi Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita. Dan kita jarang bersyukur untuk itu. Kemudian apa saudara? Berkat Tuhan selalu baru Tuhan berikan bagi kita. Dan banyak berkat-berkat lainnya. Itu berarti saudara kalau kita menerima banyak dari Tuhan, harusnya kita bisa bersyukur bukan? Kenapa? Karena intinya Tuhan sangat memberkati kita. Ada amin? Oh, kayaknya enggak ini ya. Ada amin? Oh, begitu lebih baik ya. Tuhan sangat memberkati hidup kita. Kenapa? Karena saya uraikan tadi banyak sekali ya. Tuhan sudah menyelamatkan dan lain sebagainya. Tapi seringkali saudara, waktu kita memberikan untuk Tuhan, kita melupakan deretan kebaikan Tuhan itu. Itulah kenapa saudara di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Manusia bilang mencintai Tuhan betul, tapi ada satu hal yang memalingkan dia, namanya adalah apa? Cien, betul?
Banyak orang pagi, siang, malam. Apa yang dicari orang? Wih, pintar sekali. Apa yang dicari orang siang, malam, online. Uang, bukan Tuhan Yesus. Betul? Bait yang kedua, siapa yang dicari Tuhan? Saya. Makanya tidak ketemu, betul enggak? Tuhan lagi cari kamu, kamu lagi cari uang, betul? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali kita dapat melihat manusia naturnya Aichian, betul? Kenapa? Karena manusia diajarkan, kalau kamu mau dihormati, harus apa? Hento Cian, betul? Sehingga orang itu dalam dunia ada dua. Yang pertama adalah Kan Cian, yang kedua adalah Kan Ren, betul? Kalau orang ada Cian, kamu jadi Ren, betul enggak? Kalau kamu enggak ada Cian, namanya kamu Koi, betul? Mau Koi. Artinya banyak orang seringkali mengidentikan kekayaan dengan prestis, dengan jabatan, dengan sesuatu. Makanya saudara, Matius 6:21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah saudara, itulah kenapa Amsal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah saudara, kalau kita membaca bagian ini, konteksnya Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 ini adalah dialog ya antara Raja Salomo, yang kita tahu Salomo adalah dijuluki sebagai satu-satunya raja ya yang diberkati dengan hikmat yang luar biasa. Kemudian dia terkenal juga sebagai raja yang kaya, dan bukan itu saja, dia terkenal dengan apa? Banyak istri, betul? Ya. Ada sekitar 1000 totalnya begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian dikatakan di sini dalam dialognya terbagi menjadi dua, di ayat 1 dan 2 itu nasihat secara umum diberikan kepada anaknya, dan ayat 3 sampai 12 adalah serangkaian perintah dan janji. Dan yang kita bahas pada pagi ini masuk di dalam bagian itu, yaitu apa? Cara untuk menjalani hidup yang penuh dengan kedamaian. Jadi Raja Salomo ingin mengatakan, kamu boleh kaya dan sukses, tapi kamu harus sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan. Supaya apa? Hidupmu penuh dengan kedamaian ya. Dan kalau kita melihat selanjutnya, tema utama daripada kitab Amsal ini kita dapat temukan dalam ayat 5 dan 6. Yaitu apa? Bahwa kesuksesan sejati ya dikatakan dalam hidup itu ada kaitannya dengan sikap kita terhadap Tuhan. Jadi bagaimana kita terhadap Tuhan itu akan menentukan juga sikap hidup atau kesuksesan hidup kita. Artinya saudara, ada orang yang seolah-olah menghormati uang lebih daripada Tuhan. Contoh misalkan ya, saya ambil contoh. Ini namanya Pak Bagus, betul? Always good ya. Pak Bagus misalkan, harusnya sekarang bergereja misalkan, tidak melayani ya, berjemaat. Tiba-tiba mau berangkat, lalu dapat telepon, Pak, saya mau order. Order apa? Misalkan Anda bisnis laptop ya. Saya mau pesan 40 unit, mintanya sekarang. Saya mau tanya, dia mau ke gereja loh, dalam perjalanan. Kira-kira dia tetap ke gereja atau putar arah? Hah? Nah, itu mewakili saudara semua. Itu godaan manusia. Saudara bisa berkata, melogiskan dan mengatakan, nanti kan bisa online. Betul? Ada amin? Oh, jadi amin no. Nanti kan bisa online. Ibadah itu kan tiap minggu. Tapi lihat loh saudara, sebuah teori psikologis mengatakan demikian. Apa yang sering kamu ngomongi, itu adalah gambar daripada obsesimu. Ada orang ngomong apapun, ujung-ujungnya Cian. Ngomong apapun, ujung-ujungnya Cian. Itu berarti yang ada di sininya Cian, di sininya Cian. Betul? Ada orang yang hobinya itu mobil. Ngomongin apapun, Yesus disalibkan, itu bisa lari ke mobil.
Kenapa waktu Via Dolorosa tidak pakai mobil bawa salibnya? Misalkan. Saya pernah khotbah, Yesus mengusir roh jahat ke dalam babi. Setelah khotbah ada seorang pengusaha tanya saya, "Pak, itu babi kira-kira berapa kilo ya?" Tak hitung-hitung itu harga babi sekarang. Saya bilang ciloko. Kenapa? Khotbahku tidak nyampe itu. Jadi dia lupa akan kasih karunia Tuhan terhadap orang yang kerasukan itu. Dia fokus kepada berapa babi yang dimasuk jurang itu, saudara. Nah, jangan-jangan salah satunya Anda sekarang ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa di dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Nah, saudara, tapi yang menarik adalah Salomo bukan hanya menasihati, tapi dia juga mengajarkan bahwa ketika engkau menghormati Tuhan atau mengakui Tuhan, ada cara-cara yang harus kamu lakukan. Dan yang paling utama adalah yaitu apa? Memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Atau dalam konteks ini adalah uang. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang sangat penting. Kenapa, saudara? Karena seringkali manusia kelemahannya adalah uang. Ya, itulah kenapa, saudara, kalau kita melihat dalam bagian ini memang ya, ini tidak secara spesifik sebenarnya Amsal pasal 3 ini berbicara mengenai persepuluhan. Tapi ini berbicara mengenai di baliknya yang jauh lebih penting, yaitu apa? Motivasi di dalam memberikan. Dan di dalam bagian ini yaitu apa? Kaitannya bagaimana memberi kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tertarik dengan ilustrasi ini, saudara. Saudara tahu ini apa? Indikator, lampu indikator mobil, betul? Setiap lampu indikator ini nyala, artinya apa? Something wrong. Atau sesuatu masalah. Nah, saya mau ibaratkan, saudara, uang atau hak pengelolaan dan pemberian dari Tuhan itu seperti lampu indikator mobil. Ketika lampu itu nyala, sebenarnya Tuhan nyalakan itu dalam hidupmu supaya engkau menyadari bahwa something wrong dengan dirimu. Contoh, waktu ngomongin pelayanan engkau menggebu-gebu, waktu ngomongin hal lain engkau menggebu-gebu, waktu ngomongin duit engkau bukan menggebu-gebu, engkau emosi. Waktu ngomongin persembahan engkau emosi. Waktu ngomongin mengenai perpuluhan engkau emosi. Berarti, nah, indikator ini nyala, teng. Waktu nyala artinya apa? Hati-hati, something wrong dengan dirimu. Ketika dulu engkau tidak begitu, tapi ketika sekarang engkau mulai bereaksi. Sehingga yang terjadi adalah, saudara, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan sedang ingin bekerja dalam dirimu. Yang Tuhan ingin secepatnya memperbaiki apa yang menjadi masalah itu. Nah, kadang-kalanya, saudara, inilah yang kita lupakan, ya. Ada orang yang kadang-kala kalau kita berteman dengan dia, kalau pertemanan itu seringkali putus juga karena uang. Keluarga putus juga karena uang, ya. Dan kadang-kala gereja juga putus gara-gara uang. Ya, ada orang pindah gereja gara-gara apa? Itu kok khotbahnya persepuluhan terus. Ya, kalau di Ellen Rungkut saya tidak tahu ya. Saya yakin sama, tidak mungkin tiap minggu khotbah mengenai uang. Ada amin? Minggu lalu khotbah mengenai apa? Ya, bagus sekali. Kita kadang-kala lupa, saudara ya, bahwa lampu indikator ini ketika nyala, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Iya ya Tuhan, aku kok kalau ngomongin masalah duit, persembahan, aku kok sensi ya. Berarti something wrong dengan diri kita. Mungkin kita pernah dikhianati, ditipu orang atau apa, dan pelampiasannya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa kita harus hati-hati, saudara. Kenapa? Karena ketika memberi itu berbicara mengenai apa? Sikap hati. Dan sikap hati berbicara mengenai apa? Motivasi. Dan ketika engkau mempunyai sikap hati yang mungkin tidak baik, berarti mungkin saja motivasimu tidak baik. Artinya, ketika orang memberi kepada Tuhan, yang pertama orang kadang memberi sebagai sebuah keharusan. Pokoknya ya hanya kasih aja. Ada tipe yang kedua adalah memberi untuk memancing berkat Tuhan.
Ketika dikasih mengharapkan siapa kasih 1 juta dapat 100 juta. Itu namanya investasi, bukan persembahan. Kemudian ada juga memberikan kepada Tuhan karena takut dimurkai oleh Tuhan. Ya, misalkan Anda tiba-tiba kecelakaan lalu sudah mengatakan, sudah bayar perpuluhan belum? Belum. Nah, ini pasti gara-gara perpuluhan. Jadi tiba-tiba kita mengaitkan dengan hal yang demikian. Nah, oleh karena itu sebenarnya masalahnya itu adalah sikap hati sebenarnya. Ketika sikap hati kita tidak benar, maka itu akan mempengaruhi motivasi kita. Lalu timbul pertanyaan, apakah artinya memberi dengan sikap hati yang benar itu? Apakah artinya memberi dengan sikap hati yang benar itu? Jawabannya adalah memberi yang disebut sebagai persembahan yang diberikan dengan sukacita dan rasa syukur. Jadi itulah sikap hati yang benar, sikap hati yang diajarkan firman Tuhan, dan itu juga disinggung di dalam 2 Korintus pasal 9 tadi, bahwa kita memberi harus dengan sukacita, memberi harus dengan rasa syukur, ya. Kadangkala saudara, saya ketika khotbah duduk di depan, ya, kan di gereja kami itu pakai kantong diedarkan gitu ya. Saya suka melihat wajah orang ketika memberi persembahan. Ada yang memberi wajahnya itu biasa-biasa. Ada memberi dengan sukacita. Tapi ada orang yang memberi waktu masukin mencucu, saudara. Tahu kenapa? Wes, kasih maneh, kasih uang lagi, kasih uang lagi. Kadang-kala saudara, kita harus belajar mengerti akan berkat di awal yang saya sudah uraikan. Ketika kita menyadari bahwa kita bisa hidup pun itulah berkat Tuhan, maka kita tidak akan protes kepada Tuhan. Saya ambil contoh saudara ya. Saya pernah mendengar cerita dari nenek saya. Bagaimana orang tuanya pertama kali dari Cungkok ke Indonesia. Dikatakan yang melekat, yang dia datang ke Indonesia hanya memakai baju yang melekat di tubuhnya. Kemudian didatangkan, ya, kalau di Kalimantan itu ada pertambangan emas, ya. Kemudian dipekerjakan di situ. Dan dikatakan bahwa nenek saya cerita, karena waktu itu masa pendudukan, kalau tidak salah masih Belanda begitu ya, kemudian tidak lama ke Jepang. Nah saudara, dikatakan bahwa sangat susah hidupnya. Bahkan dikatakan sampai mereka itu diam-diam menelan emas yang ditemukan itu, dan kemudian nanti dijadikan sebagai modal, ya. Dan kemudian bisa buka toko dan usaha. Artinya apa saudara? Kita atau asalnya kita itu from nothing, saudara. Dari sesuatu yang minim sekali. Jadi kalau kita sekarang bisa mempunyai sesuatu, itu semua adalah berkat Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena engkau rajin dan pintar. Firman Tuhan mengatakan apa? Itu betul ada aspek itu. Tapi sumber dari pemberi berkat itu adalah Tuhan. Pernah tidak saudara melihat ada orang kerja keras setengah mati, tapi tidak punya uang? Kalau ngomong kerja keras, saya yakin di sini tidak ada yang mengalahkan kuli bangunan. Tahu kuli bangunan? Saya pernah satu kali mengawasi tukang itu kerja bangun rumah. Tukang itu, aduh saudara, kulinya, kernetnya itu ya, kerja setengah mati. Angkat semen itu 1 sak 40 kiloan. Saya lihat dia angkat enteng sekali, saya coba angkat, waduh amsyong saudara. Ya, tidak biasa soalnya. Paling mentok gajinya berapa? Kalau sekarang 125.000. Anda duduk-duduk di ruangan ber-AC, hanya main laptop, dalam 1 jam, Anda dapat 100 juta. Betul? Ada amin? Aminkan biar masuk nanti. Tapi, kadangkala yang mendapat banyak, malah susah keluar. Karena prinsipnya, apa yang masuk, susah untuk keluar. Jadi pinginnya masuk terus. Saudara, ini menurut saya adalah sesuatu yang harus kita sadari. Konsep firman Tuhan adalah sebuah persembahan itu dikatakan seperti apa, saudara ya? Kalau saudara ingat kata muliakanlah ini, ya dari kata Ibrani yaitu kabat. Kabat itu ada kemiripan dengan kabot. Saudara ingat waktu Imam Eli mendapatkan kabar bahwa kedua anaknya Hofni dan Pinehas itu mati. Kemudian dia kaget, dia jatuh dan mati. Dan tidak lama kemudian menantunya yang sedang hamil tua itu kemudian melahirkan. Dan anak yang lahir itu namanya apa?
ikabod, kemuliaan yang hilang. Jadi itu lawannya begitu ya. Jadi firman Tuhan ingin mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ini berbicara apa saudara? Seperti engkau worshiping God, seperti engkau memuji Tuhan. Tadi ketika engkau menyembah Tuhan, maka engkau mengangkat itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena engkau sedang mengagungkan Tuhan. Itu berarti ketika engkau memberi persembahan atau memuliakan Tuhan dengan hartamu, maka seperti engkau mengangkat pujianmu di hadapan Tuhan. Nothing tulus, sukacita, tidak ada beban. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita terikat oleh harta kita. Sehingga dalam beribadah pun kita masih ingat. Saya satu kali pergi ke Ken Park ya, Kenjeran Park. Iseng-iseng saya pergi ke sebuah tempat ibadah. Dan saya melihat ada satu kejadian yang lucu. Ada seseorang yang beribadah. Sambil dia itu beribadah, di sini pegang sesuatu, di sini pegang HP. Jadi sambil dia beribadah, dia bilang, oke, terima saja, ya, transfer sekarang, ya, nanti tak kirim. Waktu saya lihat itu, dalam hati saya, pengen tak foto tapi kan sungkan, ya. Dalam hati saya berpikir, lebih hebat orang Kristen dong dalam hati saya. Tapi setelah itu Tuhan menampar saya dan mengatakan, ndak yo. Berapa banyak orang Kristen sambil ibadah main HP? Berapa banyak orang lagi online, dia online juga sama Google. Berapa banyak orang Kristen yang ketika ibadah juga tidak sungguh-sungguh. Matanya lihat pembicara, tapi otaknya melayang. Habis ini pulangnya makan sederhana enak ini. Habis itu nanti nonton bareng, kemudian nanti sore, wah ngafe ini enak. Pandangannya ke Pak Sulaiman, tapi otaknya ke Starbucks. Nah saudara, ada orang yang kadangkala juga tidak appreciate, take it for granted kesempatan yang untuk ibadah. Itulah kenapa saudara, ada negara yang Tuhan izinkan terjadi chaos, terjadi kekristenan ditindas. Ya, sebuah survei pernah dilakukan di sebuah negara, yaitu Polandia. Ketika negara itu mengalami kesusahan waktu komunis itu, dikatakan kekristenan itu luar biasa meningkat. Mereka tuh begitu militan untuk Tuhan. Tapi ketika mereka sudah merdeka dan berada dalam situasi biasa, maka kekristenan itu turun. Artinya apa saudara? Bisa saja Tuhan mengizinkan ada sesuatu chaos dalam hidup kita. Ada sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Supaya kita ingat bahwa apakah kita sudah memilih mementingkan Tuhan atau harta kita. Itulah kenapa saudara, dalam bagian ini sebenarnya memberi harusnya bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Memberi harusnya menggembirakan. Seperti kita menyembah Tuhan, seperti kita sedang pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ada satu rasa aman yang luar biasa. Ketika kita memberi, kita yakin bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Ketika kita memberi, kita yakin Tuhan sudah punya berkat untuk kita sendiri-sendiri. Ada enggak di sini yang masih suka iri satu dengan yang lain? Enggak usah jawab. Jawab dalam hatimu. Waktu lihat temannya, orang itu tiap bulan ganti mobil ya. Oh enak ya. Kemudian dia lihat dirinya sendiri. Aduh mobilku kijang kotak dari dulu. Itu ganti, tidak lama Pajero. Nanti naik lagi, Lamborghini. Wow. Terakhir naik lagi, truk. Terakhir truk Fuso gitu ya. Saking sudah tidak ada levelnya lagi gitu ya. Nah saudara, kadang-kala kita bisa iri. Ada yang pernah curhat ke saya, Pak, kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa orang itu doanya tokcer? Saya bilang, sabar, mungkin sekarang engkau belum babakmu. Ketika babakmu sampai di kamu, maka berkat itu akan turun ke atasmu. Mungkin sekarang saudara sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Tapi permisi bertanya, apakah engkau tetap memuliakan Tuhan dengan apa yang kau miliki? Sebenarnya saudara, uang ini menjadi tidak berarti kalau hidup kita adalah taruhannya. Saya ambil contoh ya. Waktu COVID melanda Indonesia, saya masih ingat. Ada seorang jemaat saya, masih muda saudara, 20 lebih tahun. Ya, baru dia itu selesai kuliah. Lalu kemudian kena COVID dan dia harus
cari oksigen susah sekali. Sampai satu waktu dia meninggal. Dan ketika itu orang akan bayar berapapun oksigen itu. Jadi ketika taruhannya adalah hidup, maka harta itu menjadi useless, saudara. Bahkan ketika ada seorang jemaat saya waktu kerusuhan ya tahun 98, ketika dia tinggal di Jakarta, dikatakan dia sharing, waktu itu terjadi kerusuhan, dia tidak bisa keluar dan chaos Jakarta. Kemudian dia bisa dengan kemampuannya mencarter helikopter untuk jemput dia dan bawa dia ke airport. Dan dikatakan apa yang terjadi, saudara? Di airport itu terjadi negosiasi di antara orang-orang kaya ini. Kamu mau tak rumahku? Tak jual murah. Jadi rumah itu sudah ada harganya, ya. Yang ratusan miliar itu cuma dijual berapa gitu ya. Supaya itu beres dan mereka bisa caw gitu ya. Artinya apa, saudara? Ketika diperhadapkan dengan kehidupan, maka harta dan uang itu tidak ada nilainya. Itulah kenapa, saudara, kalau kita mengerti konsep dan kebenaran ini, maka kita tidak akan memberi dengan berat hati. Makanya 2 Korintus 9:7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan apa? Sedih hati atau karena paksaan. Saya mau tanya, kasih persepuluhan itu lebih berat yang pendapatannya besar atau kecil? Saya dengar secara kecil-kecil, besar rata-rata, betul ya. Ketika saya masih ingat penghasilan saya 500.000, berarti persepuluhan saya berapa? 50. Berat enggak bagi saya 50.000? Berat enggak? Jangan menghina ya, jangan bilang enggak berat ya. Berat loh. Saya waktu mahasiswa itu, saudara, saya masih ingat. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku komitmen mau kasih perpuluhan. Nah, tiap bulan saya tuh dapat ketika itu kalau tidak salah ya 70.000 zaman itu. 70.000 berarti persepuluhannya berapa? Hah? 7.000 ya? Berat apa ringan? Ya mungkin lumayan kecil gitu ya. Tapi yang saya lakukan adalah waktu itu saya masukkan dikit-dikit. Jadi maksudnya itu tak timbun supaya nanti berapa bulan baru saya kasihkan Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Bulan pertama, wah 70.000 ini mulai habis tuh. Lalu saya bilang, Tuhan tak utang dulu ya. Tak buka amplopnya. Bulan kedua, Tuhan utangnya bayarnya bulan depan 14.000. Gitu terus sampai 3 tahun, saudara. Sampai 3 tahun itu baru saya datang dengan istilahnya berlinang air mata di hadapan Tuhan. Minta pemutihan. Tuhan ampuni hambamu. Utangku sudah 3 tahun numpuk. Tidak tak setorkan. Minta pemutihan. Mosok Kang Dedi aja bisa pemutihan ya. Kang Dedi tahu gubernur Jawa Barat ya. Itu dibilang semua pajak kendaraan hutangnya dihapuskan. Yang penting bayar tahun ini. Nah, saya berpikir Tuhan kasih pemutihanlah hambamu ini. Dan sejak itu saya bertekad di hadapan Tuhan. Saya tidak akan menunda persepuluhan. Ketika dapat langsung kasihkan. Kenapa, saudara? Karena roh memang penurut, tapi daging apa? Daging itu enak memang. Daging itu lemah, ya. Jadi saudara jangan berpikir, oh nanti saya sisihkan. Banyak orang, saudara, kasih Tuhan itu bukan disisihkan, tapi disisakan. Saya ambil contoh. Kalau Anda niat kasih saya makanan misalkan. Ada orang yang pertama adalah ketika dia habis masak, dia langsung sisihkan. Ini buat Pak Sulaiman. Tapi ada tipe yang kedua adalah dia masak, seluruh keluarga makan dulu. Nanti sisanya baru dibungkus. Ah, ini untuk Pak Sulaiman. Kira-kira menurut saudara lebih proper yang pertama apa yang kedua? Tapi yang sering kita lakukan adalah yang sorry to say ya. Itu yang sering kali. Oleh karena itu saudara, mungkin firman Tuhan ini agak keras, tapi itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jangan kasih kalau kamu terpaksa. Jangan kasih kalau kamu tidak niat kasih. Gereja tuh tidak pernah maksa Anda. Ada yang bilang, oh kasih perpuluhan kan nanti pendetanya yang kaya. Loh, jangan sampai loh ya, tiba-tiba Anda kasih perpuluhan, lalu penginjil Krishna minggu depannya pakai jas baru. Lalu saudara mengatakan, itu hasil perpuluhan saya. Leon ini sistemnya beda. Anda mau kasih 1 triliun pun tidak ada dampaknya kepada hamba Tuhan.
Kenapa? Karena yang mengelola adalah majelis. Jadi tidak ada model yang demikian. Saya pernah bergereja di sebuah gereja yang memang persepuluhannya masuk ke hamba Tuhan. Sehingga waktu misalkan minggu pertama kasih persepuluhan, nanti gembala dan istrinya akan di pintu situ, dan istrinya akan pegang tas yang besar. Jadi semua persepuluhan masuk di situ. Ada yang begitu. Tapi di gereja kita tidak, saudara ya. Itulah kenapa kalau saudara sampai saat ini belum kasih persembahan atau persepuluhan, saudara perlu tanyakan kepada dirimu, apa yang kamu takutkan? Firman Tuhan memerintahkan, kalau kamu beriman, jangan sedih. Kenapa, saudara? Saya mengutip apa yang dikatakan seorang penulis, namanya Shelby Dixon. Ya. Dia sering menulis mengenai juga artikel tentang kerohanian. Ya. Dalam sebuah artikelnya, dia menuliskan demikian. God's gift don't have string attached. Ya. Pemberian Tuhan itu tidak dikasih kayak tali atau benang untuk mengikatnya. Dengan kata lain, Shelby ingin mengatakan, ketika Tuhan kasih kita berkat itu, Tuhan tuh tidak kontrol dari jauh, kayak layangan itu loh. Ya. Nah, ada orang kadang ketika memberi berkat atau memberikan persembahan, maka dia tetap take control. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan kita dengan tulus, memberikan kita bahkan nyawanya bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit itu. Itulah kenapa, saudara, Tuhan mengasihi kita dengan tulus dan memberi kita dengan tulus tanpa syarat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Harusnya kita juga memberikan sesuatu yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, saudara, kalau engkau tidak punya niat untuk kasih, jangan kasih. Saya pernah diceritakan seorang pendeta dari Amerika ya. Dia bilang ada kejadian lucu satu waktu, ada jemaatnya yang ketika kantong persembahan diedarkan, karena dia tidak mempersiapkan persembahan, jadi buru-buru gitu ya, keluarkan dompetnya dan dia kasih. Nah, dia niatnya kasih $10, tapi terambil $100. Jadi setelah ibadah dia datangi bendahara dan mengatakan, "Susuk, minta kembalian $90. Nah, bendaharanya pinter. Bendaharanya ngomong gini, sorry, apa yang masuk tidak boleh keluar. Nah lo, karena ketika kita memberikan masuk dalam kantong, itu sudah menjadi milik Tuhan. Anggaplah kamu memberi $10, meskipun realitanya $100. Karena di hadapan Tuhan, itu hanya berarti $10. Lalu orang ini pergi dengan ya marah dan lain sebagainya. Saudara, pernah Anda salah kasih untuk Tuhan? Waktu kami membeli ruko, kalau saudara tahu gereja yang saya layani, Elion Rungkut itu di ruko. Saya masih ingat waktu kami akan membeli ruko yang ke-6 karena untuk kebutuhan sekolah minggu. Kami kaget ketika menggalang dana, tiba-tiba ada yang memberikan gelangnya, saudara, gelang emas. Saya tanya semua pengurus, ini tidak salah tak? Takut-takut ada orang kasih persembahan, jatuh gitu loh ya. Saya bilang cross check. Dan semua pengurus cross check dan mengatakan, enggak Pak, ini memang diniatkan untuk kasih ke gereja. Sampai hari ini, saya tidak tahu siapa yang kasih. Tapi lewat uang itu, kita bisa beli, melunasi ruko. Kemudian, beberapa waktu yang lalu, dalam ibadah, saya lihat LCD kami yang sebelah kiri, mulai kedip-kedip. Minggu depannya mulai merah. Minggu depannya, mulai kacau pokoknya. Saya tunggu-tunggu, kenapa kok tidak ada orang yang ngomong ke saya, Pak, LCD kita rusak. Tidak ada. Lalu saya memberanikan diri dan saya ngomong, saudara coba lihat LCD kita. Bagus enggak? Semuanya nunduk. Di momen ini saya ngomong, ini rumah Tuhan. Salomo ketika dia membangun bait Allah, sebelum Salomo, Daud ingin bangun. Tapi waktu Daud ingin memberikan persembahan membangun, Tuhan bilang, no, tanganmu penuh dengan darah. Artinya apa? Memberikan untuk Tuhan adalah privilege, hak istimewa. Tidak semua orang diberikan privilege untuk memberi kepada Tuhan. Dan saya katakan, hai jemaat, ini saatnya kalau kamu ingin memberi. Kemudian saudara, hanya dalam waktu beberapa minggu terkumpul 35 juta.
Saya tahu sendiri ada AI yang fungsian 100.000, 200.000. Saudara tahu ya, Ellen Rungkut bukan gereja yang sebesar gereja ini dan bukan semampu gereja ini. Gereja kami gereja kecil, minim. Tapi AI dengan tulus kasih. Ada yang 500, ada yang 100. Terkumpul 35 juta. Kita belikan LCD. Dan ketika dipasang saya katakan, jemaat semua, lihat. Ketika engkau lihat LCD ini, inilah bukti cinta kasihmu kepada Tuhan. Berapapun yang kamu kasih, itu adalah sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memberi kepada Tuhan dan kita tidak dengan rela hati, mending jangan kasih. Ya, tidak ada yang menuntut Anda untuk beri. Tapi kalau Tuhan gerakan saudara, jangan engkau stop kalau Tuhan gerakan. Ya, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ada kisah ketika saya melayani di Bandung. Ya, kira-kira tahun 95 saya melayani di Bandung. Ada sebuah kejadian yang ya boleh saya katakan lucu-lucu aneh gitu ya. Ada sebuah gereja, saya bukan pelayanan di situ, tapi kisah di kota itu ya. Diceritakan bahwa gereja itu sedang berencana untuk membeli sebuah grand piano. Lalu dihitunglah oleh majelis dan ketahuan jumlahnya. Kemudian majelis itu satu waktu iseng-iseng bertamu ke rumah salah satu jemaat yang paling kaya di gereja itu. Ketika datang di situ, lalu seperti biasa mereka berkomunikasi dan kemudian menyampaikan maksud ya, yaitu untuk nanti mau sharingkan gitu ya. Jadi bukan nodong sebenarnya, cuma sharing aja program gereja. Lalu orang yang paling kaya ini mengatakan demikian. Nanti terkumpul berapa, sisanya tak turut kita selesaikan semua. Menurut saudara baik enggak? Baik orang ini, toh? Tapi saudara, Tuhan bekerja secara luar biasa. Tidak lama kemudian, piano sudah ada di gereja. Itu semua hasil dari jemaat, ya, yang AI, yang orang-orang yang ya menengah ke bawah juga kasih ke sedang, ya, semua satu gereja. Waktu orang kaya ini datang ke gereja, dia lihat, kok sudah ada grand piano? Kok saya tidak dikasih tahu? Lalu ketua majelis datang, Pak, persembahannya sudah cukup. Jadi Bapak tidak usah kasih. Wah, saudara, orang kaya ini setiap kali ibadah dan piano itu dimainkan, dia gelisah, saudara. Karena apapun lagunya di telinga dia ada, mana duitmu, mana janjimu, mana janjimu. Sehingga singkat cerita, dia pindah gereja gara-gara apa? Piano. Saudara pernah janji apa sama Tuhan? Sudah ditepati? Harus ingat, apa yang kau komitmenkan, engkau sampaikan di hadapan Tuhan. Kenapa? Memberi adalah privilege. Tidak semua orang mendapat kesempatan. Karena ada satu waktu engkau mau kasih, Tuhan tidak akan kasih kamu jalan. Ya, jangan kau berpikir, I have money, aku punya uang, I have power, aku punya kuasa. Kalau Tuhan mengatakan, no. Seperti Daud, bukan kamu yang terpilih untuk membangun baitku, tapi anakmu Salomo. Artinya apa, saudara? Memberi kepada Tuhan adalah privilege. Nah, sekarang lihat ke sebelahnya dan katakan, memberi Tuhan adalah privilege. Silakan. Nah, atau hak istimewa, ya. Yang duduk sendiri katakan, bertobatlah, bertobatlah. Ya, siapa suruh duduk sendiri, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu masuk di ayat ke-10. Ayat ini tidak hanya berisi mengenai satu perintah untuk kita worshiping God with our belonging, ya. Tapi di sini juga ingin mengatakan apa? Don't worry. Ada janji berkat Tuhan di situ. Ya, kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-10, mari kita baca sama-sama. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan kalau saudara melihat di sini, saudara, Tuhan seolah-olah ingin mengatakan, don't worry. Seperti Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada amin? Ketika engkau memberi, tidak ada sejarah orang memberi kepada Tuhan dan menjadi miskin. Yang ada adalah orang main perempuan jadi miskin, main saham jadi miskin,
Usaha bisa jadi miskin, tapi orang memberi untuk Tuhan lalu menjadi miskin, tidak ada. Kenapa? God will provide. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Sehingga yang terjadi adalah ayat yang ke-10 ini. Mari ikuti saya baca, kata mu gantiku. Ya, kata mu gantiku. Oke? 1, 2, 3. Maka ku akan isi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanku akan meluap dengan air buah anggurnya. This is not a successful theology. Tapi ini berbicara mengenai apa? Kalau kau lakukan yang tadi ayat 9, you worship God with your belonging, dengan apa yang kau punya, maka konsekuensinya adalah, don't worry, I will provide. Aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Itu berarti apa, saudara? Ini berbicara lagi mengenai apa? Faith, iman. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu kesimpulannya, apa yang kita belajar pada siang hari ini? 3 hal. Yang pertama adalah, berilah persembahan dengan sikap hati yang benar. Kalau selama ini kau memberi tidak dengan tulus, tidak dengan sukacita, stop, jangan memberi. Koreksi diri, minta Tuhan kasih satu pemulihan, sehingga engkau benar-benar mengalami apa artinya the blessing of God, berkat Tuhan itu, baru kamu memberi kembali. Tapi kalau kamu sudah memberi, dan kamu memberi dengan sukacita, kamu memberi dengan tulus, dengan rasa syukur, maka engkau tidak akan memperhitungkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita belajar? Dukunglah persembahan gereja. Tahukah saudara, apa yang saudara kasih ini berdampak bukan hanya ke gereja ini, juga kepada semua Elion. Ya. Tahukah saudara, ketika saudara memberi, ya ada orang suka marah ketika memberi kepada Tuhan. Saya bilang, maaf ya, Anda datang ke gereja dijemput, mobil itu yang apa, uang dari mana? Ya dari itu. Ketika Anda duduk di kursi AC dingin, uang dari mana? Dari juga ada persembahan. Semua yang kita lakukan, Anda ke toilet, ya, semuanya berjalan dengan baik. Ada cleaning service, Anda datang, ini karpet sudah dihisap dan lain sebagainya, sudah bersih. Itu semua apa? Dari persembahan. Jadi jangan saudara berpikir bahwa ketika kita memberi itu menguntungkan seseorang, tidak, ya. Tapi kita memberi adalah murni to glorify God, ya. Oke. Yang kedua sekarang, katakan ke sebelahnya, kita memberi untuk memuliakan Tuhan. Silakan. Nah, yang tidak berani ngomong, bertobatlah, gitu aja ya. Yang ketiga, kita belajar Tuhan pasti akan memberkati orang yang mementingkan Tuhan. Ketika Tuhan lihat hati kita, apakah kita mementingkan Tuhan? Saya yakin Tuhan akan memberkati kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita menaruh Dia dalam skala prioritas. Nah, karena itu saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, sehingga kita dengan hati bersyukur dan dengan ucapan syukur itu menggerakkan tangan kita untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, maukah saudara? Mari kita tundukkan kepala. Saya minta musik memainkan instrumen. Anda berdoa secara pribadi. Tanyakan kepada dirimu, selama ini, sudahkah kau memberi untuk pekerjaan Tuhan? Tanyakan kepada dirimu, sudahkah kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan? Apapun itu. Kita tidak berbicara hanya persepuluhan, tapi apapun itu. Yang kedua, jika kau sudah memberi, apakah pemberianmu itu tulus? Sudahkah kau memberi dengan sukacita dan rasa syukur atas berkat Tuhan yang sudah engkau terima? Ataukah engkau mengharapkan balasan dari Tuhan? Tanyakan pada dirimu. Dan yang terakhir, apa tekadmu? Setelah kau tahu kebenaran, apa yang kau tekadkan di hadapan Tuhan? Berkaitan mengenai your belonging, apapun kepemilikanmu. Apakah engkau akan berkata, Tuhan, aku mau bertekad memprioritaskan Tuhan. Tuhan tidak pernah berbicara mengenai jumlah, tapi Tuhan berbicara mengenai sikap hati. Dan sikap hati yang dimaksud adalah rasa syukur
dan ketulusan dan sukacita. Berdoa saudara. Saya ingin menantang saudara. Ada kesempatan ini. Siapa di antara saudara setelah dengar firman Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni saya. Mungkin selama ini saya belum sungguh-sungguh memberi dengan tulus hati dan dengan sukacita. Yang berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau doakan saudara. Supaya Tuhan koreksi, ibaratkan lampu indikator mengoreksi dirimu. Yang berkata demikian, angkat tanganmu, saya akan doakan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, saya mau bertanya, siapa di antara saudara setelah dengar firman Tuhan berkata, Tuhan, uangku tidak banyak, tapi aku bertekad mau memberikan, menyisihkan untuk Tuhan. Yang berkata demikian, angkat tanganmu dan saya akan doakan saudara. And God will provide your life. Tuhan akan menyediakan, Dia akan memenuhkan lumbung-lumbungmu dengan berkat Tuhan, seandainya engkau mau taat. Yang berkata demikian, angkat tangan, saya mau doakan. Puji Tuhan. Terakhir, saya ingin menantang saudara. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau bahkan bukan saja memberikan uangku untuk Tuhan, tapi aku memberikan hatiku untuk Tuhan. Memberikan hati mengandung meaning, engkau mendoakan gereja ini, kau terbeban untuk gereja ini, engkau concern terhadap gereja ini, dan kau mau berbuat sesuatu untuk gereja ini. Yang berkata demikian, angkat tanganmu. God, I will give my heart to you. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau berikan hatiku untuk Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semuanya tundukkan kepala, jangan lihat ke kanan ke kiri. Berdoa secara pribadi. Saya minta semua yang sudah angkat tangan berdiri di tempatmu, saya mau doakan. Berdiri sekarang, jangan lihat ke kanan ke kiri. Ini urusanmu dengan Tuhan. Yang sudah angkat tangan berdiri. Berdiri sekarang. Jangan keraskan hatimu. Saya mau doakan saudara, supaya terjadi pemulihan dalam hidupmu. Jangan sama seperti kemarin, tapi muliakanlah hidupmu dengan with your belonging. Apa yang kau bisa kau lakukan, yang mungkin sebenarnya tidak terlalu berharga sebenarnya dibandingkan dengan keselamatan. Karena itu saya rindu mendoakan saudara. Bapa di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, engkau lihat anak-anakmu yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Bapa, engkau melihat mereka yang sungguh-sungguh berkata, Tuhan, ampuni aku jika selama ini aku belum sungguh-sungguh memberikan untuk Tuhan. Yang berkata, Tuhan, aku mau berkomitmen menyisihkan apa yang aku punya untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang berkata, Tuhan, I give my heart to you. Aku memberikan hatiku untuk Tuhan. With a grateful heart. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bila engkau melihat dan menjamah, engkau akan memuliakan mereka sehingga namamu dimuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa. Dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati.